gagal adalah sukses yang tertunda. Enggak, gagal ya gagal gitu kan. Jangan dibikin macam-macam. Gagal ya gagal, artinya apa yang lo lakukan itu gak berhasil. Tinggal kita pikirin, curious lagi nih, gagalnya karena apa ya gitu. Gagal adalah sukses yang tidak berhasil. Sebagian besar yang kita khawatirkan tuh gak pernah terjadi. Nah, tapi gue juga suka nambahin, kalaupun kejadian, sebagian besar yang terjadi itu bisa kita handle sebenarnya. Kita perlu mengubah definisi berani itu adalah lu takut tapi lu tetap melakukan karena ya lu ada merasa aman di situ atau karena itu penting. Lu mau nyoba nggak bungee jumping? Mau sih, ya sudah, lakukanlah. Sekarang cek, yang penting rasa amannya ada. Jadi bukannya berani, tapi tadi rasa aman ada, rasa penasaran juga. Kalau lu latihannya bagus, konsisten bagus. Kalau latihannya jelek, konsisten jelek. Makanya kalau kita ngulang kata-kata yang menakutkan diri sendiri, tuh kan salah elu nih, tuh kan wah gawat dah, hancur dah ini. Nah, setiap kali kita ngulang gitu, lama-lama jadi konsisten. Orang sebenarnya nggak terlalu peduli kok lu gagal atau enggak. Iya. Ya, yang peduli elu sebenarnya. Kecuali itu didanain oleh orang lain, pasti kan dia punya ekspektasi tertentu. Tapi misalnya gue mau daftar kuliah nih, ya daftar aja. Gue mau ikut lomba nih, ya udah ikut aja. What if sesi podcastnya ini garing? What if gue nggak bisa nanya? Diganti jadi what will I do kalau podcastnya garing? Nah disitulah jadi kan bakal ada kayak lo ada gimmick-gimmick tertentu, lo punya template pertanyaan tertentu begitu. Betul. Belajar menjadi berprogres. Betul, bisa tiba-tiba kan lo udah bingung mau nanya apa, tiba-tiba ngomong makanan kesukaan lo apa. Bisa jadi gitu kan. Benar. Bisa sambungin dari situ. Benar. So sebenarnya pertanyaan dari cemas ini mungkin bukan jawaban yang nggak ada, tapi kita nanya pertanyaan yang salah berarti ya. Menarik, menurut lo gimana tuh? Karena kalau kita menanyakan pertanyaan yang salah, jawabannya salah. Kenapa saya ganteng? Nah kalau lu jawab berarti gue ganteng. Benar juga ya, apapun yang gue ini kan ya, karena lu muda. Gua kan kalau bilang ya karena lu kaya, lu punya duit. Benar. Mengiyakan pernyataan awal itu. Benar. Kadang jawaban perlu muncul dengan ganti pertanyaan dulu. Oke. I see. Gimana kalau podcast ini gue nggak bisa nanya? Ganti dengan kalau gue nggak bisa nanya, terus langkahnya gimana? Itu lebih enak memang ya. Yes. Dan sebenarnya kan kita bisa lihat ya, sebagian besar yang kita khawatirkan tuh nggak terjadi. Oke, kita bisa melihat seperti gitu. Kayak misalnya kita bisa untuk tiba-tiba sorry cut dulu, bisa kayak gitu kan. Bener ya. Bisa. Bener. Kalau ini kan ini semuanya recorded, bisa aja. Bisa aja. Kan kita nggak tahu. Atau di tengah-tengahnya yang lagi bengong disuruh cut dulu. Sebenarnya bisa aja. Betul. Siapa tahu ini AI sebenarnya kita mulut gerak-gerak gitu sebenarnya. Ternyata kita bayar nih sebenarnya. Siapa tahu gitu kan. Nah, tapi tadi jadi salah satu mantra untuk menghadapi cemas adalah sebagian besar yang kita khawatirkan itu sebenarnya nggak pernah terjadi. Cuma kalau udah kejadian, confirmation bias. Iya. Tuh bener kan gue nggak bisa kan, bener nggak mampu kan, dan seakan-akan selanjutnya pasti akan begitu juga. Yes. Anggaplah lu udah ngomong nih 45 menit, tiba-tiba aduh gue kehabisan ide. Terus kan tadi tuh kan bener kan gue nggak bisa bawain dengan bagus, cuy. 40 menit sebelumnya gimana itu? Benar. Confirmation bias tuh. Jadi sebagian besar yang kita khawatirkan tuh gak pernah terjadi. Nah, tapi gue juga suka nambahin, kalaupun kejadian, sebagian besar yang terjadi itu bisa kita handle sebenarnya. Sebenarnya ya. Ya kan? Gue berangkat ke sini, gimana kalau macet ya? Mungkin nggak macet, tapi kalaupun macet bisa ke handle kok. Mungkin gue terlambat sedikit, gue bisa ngubungin lu. Kalaupun ternyata kita nggak bisa handle, kita bisa belajar dari itu semuanya. Benar. Contoh pas gue lewat ini belokan, ternyata gue salah masuk gang rumah orang yang sempit banget. Gue jadi stuck di situ. Gue jadi belajar bahwa berikutnya jangan di situ lagi. Oke? Nah jadi sebenarnya kecemasan itu kan cara tubuh kita ngasih tahu ya, ada bahaya. Ada warning. Atau ada sesuatu yang tidak kita ketahui yang baru kita pelajari. Menarik. Nah jadi tujuannya adalah kalau ini sesuatu yang menakutkan, gimana kita meredakan supaya kita merasa lebih aman. Kalau kita takutnya karena nggak tahu, ya berarti kita cari tahu. Makanya tadi kalau misalnya tentang belajar untuk teknik podcast, tanya jawab gimana, itu pasti perlu. Palingnya untuk menjawab bagian gue nggak tahu. Iya. Tapi untuk bagian gue nggak pede, gue nggak terbiasa, nah ini berbeda nih. Nah. Bagian itu flying watch jadinya ya. Gimana? Jam terbang. Gue pengen mikir kayak flying watch ini istilah apa lagi nih dalam ilmu kedokteran jiwa, dalam ilmu psikologi yang gak gue pahami. Gue kayak anjir ada konsep yang gue gak tahu. Flying watch teman-teman. Bahasa Inggris gue kan bagus. Bagus. Gue lempar loh pakai jam tangan. Lanjut. Tapi ini kan kita ngomong tentang konteks cemas yang wajar, cemas yang normal, cemas yang akan terjadi di semua orang. Lu kalau mau buat podcast pertama kali ya pasti ngerasain kayak gini. Lu mau, jangan kan bikin podcast. Kemarin tuh gue nganter anak gue ke sebuah rumah sakit. Itu baru di Depok. Rumah sakitnya baru? Atau enggak, gue gak pernah ke situ maksudnya. Baru ke situ. Gue baru ke situ. Gue dari dulu gak suka jalan Depok. Jalannya kan rumah sakitnya tuh di Margonda pula. Oke. Itu kan itu sulit sih, difficulty tinggi itu. Gue cemas. Salah jalan pula.
makin cemas udah. Gue nyalain Waze, nyalain Google Maps gitu. Tapi sebenarnya gue nggak bisa nyalain karena ini emang jalan yang nggak familiar dan gue cemas. Setelah selesai dari situ, pulang, istri gue nanya, nanti waktu kontrol mau pakai sopir aja nggak? Gue bilang nggak perlu. Gue udah tahu jalannya. Ternyata cemasnya hilang sendiri. Tapi itu kan normal. Maksudnya itu hal baru, gue belajar. Oh ternyata gue tahu, gue bisa, I can handle it. Tapi gimana buat beberapa orang yang let's say cemasnya lebih intens? Kayak gue pengen nerjemahin GAD tapi gue bingung terjemahan bahasa Indonesia apa? Gangguan cemas menyeluruh. Nah, atau cemas-cemas yang lebih intens kayak itu bukan cemas ya, fobik itu takut ya. Takut. Nah sebenarnya tadi yang gue cerita tentang pasien yang misalnya seorang pelukis, itu kan juga sebenarnya udah orang lain udah bilang nih, udah afirmasi. Karena katanya kan lu butuh validasi biar lu tenang. Ini udah divalidasin udah. Ini aman. Tapi tadi ternyata karena ini berakar dalam banget, itu membuat jadi nggak segampang itu. Apa tuh bedanya? Kenapa seseorang bisa berakar dalam banget? Semua orang udah bilang nggak apa-apa, tapi dia tetap stay. Enggak. Ini kenapa? Kalau yang gue tahu ya mengenai memori nih. Memori nanti kita kayaknya lu lebih ngerti lah tentang itu kan ya. Jadi memori itu salah deh. Oh belum. Gue jadi bingung. Nah, memori saya jadi hilang. Memori itu akan jadi lebih kuat apabila 3 hal terjadi. Repetisi, abis itu kalau dia ada unsur emosi di dalamnya, sama ada unsur relasi. Artinya sesuatu yang diulang-ulang terus, makin lama makin ingat gitu. Misalnya, gue kan selalu bilang nih, gue gak ngerokok. Tapi kalau ada jingle iklan rokok, gue tuh bisa ngelanjutin. Benar. Kenapa? Karena repetisi, diulang-ulang. Nah, kedua adalah emosi, unsur emosi. Hal-hal yang dia lebih menakutkan, yang lebih menyenangkan, lebih menyedihkan, itu lebih kuat dibandingkan cuma sesuatu yang selewat gitu aja. Ketiga adalah ya kayak relasi, seberapa related gue dengan hal tersebut. Gue lebih gampang mengingat fakta mengenai Doraemon dibandingkan fakta mengenai Cinnamoroll misalnya, gitu. Walaupun gue baca hal yang sama, gue akan lebih ingat di situ. Nah, kalau kita ingat ini berarti kemungkinan suatu itu mendalam karena repetisi emosi atau relasi itu. Dan kalau kita ngomongin tentang ini misalnya trauma tadi, orang yang menggambar sering dikomentarin jelek atau dia takut, merasa not good enough, kan dia mengulang-ulang terus. Plus ada unsur emosinya. Nah, kalau yang lo tahu gimana nih? Kombinasinya berarti dapat tuh. Repetisinya dapat, relasinya dapat, terus ya, emosinya juga dapat. Teman-teman, ada satu fakta menarik yang teman-teman perlu tahu. Kalau teman-teman ngasih satu snapshot sebuah gambaran komik Doraemon di dimanapun terserah, kasih ke Andreas, dia bakal tahu itu volume berapa. Bohong, bukan volumenya, tapi gue tahu ceritanya. Gue tahu alat-alatnya, gue tahu ininya, cerita-cerita gimana. Tapi kalau volumenya susah, banyak 42 komik. Komik-komik yang dia punya, bahkan komik-komik jadul, yang ada Nobita baru ditolak UGM ya. Iya, Nobita nggak lulus masuk UGM. Terus dia ngetok pintu assalamualaikum. Ada itu. Komik ejaan lama itu gue udah banget tuh. Nah itu kenapa bisa gue ingat seperti gitu? Bukan ingatan gue hebat. Waktu kecil komik kan dikit ya. Iya. Bacaan gue itu aja. Belum ada tuh yang namanya kita baca komik secara online. Gak ada tuh yang namanya webtoon gitu. Cuma ada ya komik doang. Gue baca berulang terus repetition. Iya juga. Lama-lama jadi ingat. Begitu. Benar. So entah kita sengaja atau tidak sengaja, kalau kita mengulangi itu maka itu somehow akan jadi lebih kuat. Betul. Nah ini makanya kan gue suka bilang gini. Kan orang bilang practice makes perfect. Enggak, practice itu makes konsisten. Kalau lo latihannya bagus, konsisten bagus. Kalau latihannya jelek, konsisten jelek. Makanya kalau kita ngulang kata-kata yang menakutkan diri sendiri, tuh kan salah elu nih, tuh kan wah gawat dah, hancur dah ini. Nah, setiap kali kita ngulang gitu, lama-lama jadi konsisten. Jadi perfectnya perfect chaos. Bener, bukan perfect yang bagus gitu kan. Tapi kalau kayak gitu, berarti apakah solusinya sesederhana ganti pikiran? Ya udah pikir aja kalau pasti bagus, pikir aja kalau pasti sukses, pikir aja kalau pasti baik-baik aja. Saya sangat berpengalaman dengan podcast gitu. Itu menarik juga ya. Tapi ada yang bilang kan juga ya, fake it till you make it, itu ada benernya juga. Kalau nanti kita mungkin diskusi, karena secara studi juga ya, ada beberapa studi yang menunjukkan gini, ketika lu kayak pura-pura gitu, itu ternyata juga membuat lu lebih percaya diri. Oke, kayak misalnya nih, ya lu pura-pura aja bahwa lu udah melakukan ini berkali-kali, pura-pura aja bahwa lu orang penting, itu mungkin sedikit bisa membuat dia lebih pede, tapi belum tentu membuat orang lain lebih percaya. Benar. Oke, kayak misalnya nih, ketika gue ngomong sesuatu, gue bilang bahwa oke, gue yakin nih, gue komik Doraemon ini, panel ini, gue ceritanya tentang ini nih, gue yakin aja ngomong. Dan itu bisa lebih meyakinkan karena gue percaya dengan itu. Benar. Gitu. Jadi ada ngaruh juga di situ. Di sisi lain, seberapa sih lu bisa percaya dengan sesuatu? Ya kalau dalam konsep CBT kan gini, kita memang mencoba untuk menangkap automatic thinking, lalu kita ubah jadi alternative thinking. Tapi syaratnya adalah kalaupun lu mengubah jadi alternative thinking, lu harus percaya dengan kata-kata tersebut minimal. Kalau misalnya gue sering bilang gue ngaca nih, terus kan katanya motivator tuh suka bilang lu self talk ke mirror, ngomong ke diri sendiri. Anggaplah nih ya, gue ngaca terus gue bilang oke, Andreas, kamu pria kuat, kamu bisa push up 300 kali sekarang juga.
yakin pasti bisa. Bisa gak kira-kira bro? Bisa patah tulang gak gue sih? Padahal gue yakin loh. Iya. Oke. Kenapa? Karena kalaupun tadi gue ngomong kayak gitu, gue percaya gak sih dengan hal seperti itu? Tapi kalau gue ubah nih, oke Andreas, kok 300 kali push up gak bakal bisa sih. Tapi kalau 10 kali kayaknya bisa. Kalau lu 10 kali terus istirahat, sejam kemudian 10 kali lagi istirahat, sejam kemudian bisa terus lu cicil sampai besok. Kayaknya total 300 kali bisa deh. Lebih percaya kan dengan seperti gitu? Benar. Nah jadi ini yang kita suka sampaikan juga kepada pasien-pasienku ya. Aku bilang, lu ngubah kata-kata itu juga mesti mikir. Sedangkan kan yang seringnya jadi ini ada orang mungkin mengalami masalah. Keluarga bilang udah positive thinking aja. Ada orang kecelakaan kakinya patah. Udah positive thinking aja. Lu mau positive thinking apa dengan kaki patah? Nggak bisa. Lebih baik kita bilangnya oke, kaki patah. Wah ini pasti menyakitkan ya. Yuk kalau ini kan udah dioperasi nih ya kita bisa lah recovery. Nanti pelan-pelan kita perbaikan ya. Dari orang-orang yang sebelum patah kaki tetap kok bisa aktif lagi. Itu lebih masuk akal dibandingkan suruh positive thinking. Benar. Tapi gue juga jadi keinget satu konsepnya metakognisi. Untuk kita bisa ngubah pikiran, in the first place, kita perlu bisa meragukan yang pertama. Kalau gue cuma ganti kalimat, gue percaya diri, gue mampu, gue gak bisa. Tapi sebenarnya, gue gak mampu meragukan kalimat pertama, yaitu, ini podcast pertama, gimana kalau gagal dan lain sebagainya. Maka kalimat selanjutnya gak akan ada rasanya gitu. Sebenarnya awareness kan, Benar. sadar. Benar. Untuk ngubah lo mesti sadar. Makanya kan gue sering bilang kalau lo harus sadar lo bau ketek baru lo pakai parfum. Pakai deodoran sih sebenarnya. Ya. Karena kalau bau ketek pakai. Benar. Nah itu kan awareness juga tuh ya. Jadi bahkan bisa berbeda. Nah mungkin nih tahap-tahap awal ini juga ya. Kadang kita jadi berpikir nih lo harus perfect melakukan sesuatu. Ketika lo misalnya mau mulai podcast episode pertama harus perfect. Itu jadi problem. Oke. Step pertama ya udah silahkan dulu aja. Nah ini gue suka konsep itu kayak pakai topi. Thinking hats. Anggap lagi nih, lo lagi pakai topi nih. Topi lo judulnya adalah podcaster profesional. Maka lo bakal jadi cemas karena, berarti yang pertama nih harus bagus banget nih. Tapi kalau lo lepas tersebut, terus lo pakai cuma seorang podcaster yang mengundang teman. Beda lo feelnya. Dan ini kan yang terjadi sekarang kan. Benar. Karena kebetulan lo juga ngundang seorang teman. Lo gak ngundang misalnya seorang public figure yang penting atau tokoh pemerintahan. Itu kan pasti berbeda levelnya. Ketika kita mengvisualisasikan kita pakai topi yang berbeda, itu akan berbeda banget. Nah ini jadi problem bagi orang-orang yang sudah masuk dunia kerja. Orang-orang yang kerja nih usia 30-an misalnya 40-an. Ketika mereka mau mencoba hobi baru, kadang tuh mereka terbebani dengan ekspektasi mereka sendiri. Kenapa? Dikerjakan gak boleh salah. Sehingga tanpa sadar ketika mereka mau melakukan hobi pun, kebawa tuh pola lamanya. Yes, jadi dia pakai topi seolah-olah nih tidak boleh salah. Gitu. Kalau salah dimarahin. Sedangkan dia mau mencoba hal yang baru, mau mencoba mungkin bermusik, melukis, ngegambar atau mungkin mencoba podcast. Akhirnya kita perlu nyadarin dia untuk yuk lepaskan topinya, terus lu pakai topi lain namanya penasaran, curious. Dan penasaran itu kan salah satu motivasi yang besar ya bagi manusia. Iya. Kenapa gue suruhnya penasaran bukan pemberani? Karena gini, kalaupun lu pakai topi penasaran, terus lu nyoba main gitar jelek, lu bakal penasaran, kenapa jelek ya? Kalaupun misal lu bikin podcast, kok suaranya nggak ngimbang, kenapa ya? Nah jadi munculnya rasa seperti itu. Nah disitulah kan sebenarnya awareness yang kayak lu bilang, kita pakai topi, kita perlu meragukan topi yang gue pakai ini tepat gak sih sekarang? Gitu. Gue suka tuh curious. Karena beberapa orang mengasosiasikan antara takut, cemas, khawatir, itu lawannya tuh berani. Bener juga. Jadi seakan-akan gue harus melawan ini semua. Itu jadi kayak perkelahian aja di dalam. Bukannya jadi tenang, malah jadi gelisah. Karena gue harus berani, gue takut. Gue harus berani, gue takut. Curious itu kayak jalan tengah di mana enggak, gue gak harus berani. Kalaupun takut ya udah, kita penasaran dulu, lihat dulu aja. Tuh, gue suka ini juga. Ini kalau nggak salah gue tulis deh di buku ini nih. Kalau nggak salah ya, gue juga ada lupa soalnya. Lu pakai ghostwriter ya? Aku bisa lupa tulisan. Enggak, karena kebanyakan buku yang saya tulis. Ini yang rilis baru 2. Yang 7 lagi belum rilis. Makanya lupa udah tulis atau belum. Gitu. Kalau nggak salah di sini, karena gue ngomongin tentang takut. Ya, takut itu bukannya absence of fear. Oke, rasa takut itu bukannya berani bukannya absence of fear. Berani bukannya ketiadaan rasa takut. Berani itu adalah lu takut, tapi lu tetap melakukannya karena itu sesuatu yang penting atau bermakna buat lo. Oke. Contoh misalnya, kalau misalnya ada orang mau bungee jumping. Bayangin ya, orang mau bungee jumping, terus dia meniatkan, oke, gue mau menghilangkan dulu rasa takutnya, baru gue lompat. Meditasi tuh, self control, tenang. Saya tenang. Begitu maju ngeliat jurang, kemuter lagi, nggak jadi lompat. Oke, jadi kita perlu mengubah definisi berani itu adalah lu takut tapi lu tetap melakukan karena ya lu ada merasa aman di situ atau karena itu penting. Lu mau nyoba nggak bungee jumping? Mau sih, ya sudah, lakukanlah. Sekarang cek yang penting rasa amannya ada. Jadi bukannya berani tapi tadi rasa aman ada, rasa penasaran juga.
Kan kenapa lu tiba-tiba mau diikat kaki terus lompat? Karena gue penasaran, kata orang-orang seru. Gue mau tahu sensasinya gimana. Nah jadi itu yang kita perlu untuk arahkan. Bagi orang-orang yang mau mencoba hal baru ya kan, banyak orang yang, dok gue mau gini, gue mau coba untuk daftar ini tapi takut gagal, takut apa. Gue kan bilang munculkan rasa penasarannya itu. Ya dan penting tadi, yang gue sering bilang juga, orang sebenarnya gak terlalu peduli kok lu gagal atau enggak. Iya. Ya, yang peduli lu sebenarnya. Kecuali itu didanain oleh orang lain, pasti kan dia punya ekspektasi tertentu. Tapi misalnya gue mau daftar kuliah nih, ya daftar aja. Gue mau ikut lomba nih, ya udah ikut aja, nggak apa-apa. Sebenarnya banyak hal tuh nggak sedalam itu ya, nggak se-meaningful yang pikiran kita takutkan. Kalau gue gagal, artinya gue orang yang gagal. Ya nggak juga. Bagus tuh, ada artinya gitu ya. Atau kalau podcast ini tidak berhasil, maka artinya gue bukan podcaster yang profesional. Itu kan something Betul, different gitu. Bahkan untuk yang positif pun itu bisa jadi masalah kan. Gagal adalah sukses yang tertunda. Enggak, gagal ya gagal gitu kan. Jangan dibikin macam-macam. Gagal ya gagal. Artinya apa yang lo lakukan saat itu gak berhasil. Tinggal kita pikirin. Curious lagi nih. Gagalnya karena apa ya? Gitu. Gagal adalah sukses yang tidak berhasil. Betul. Itu masuk akal. Betul. Soalnya kalau ngomong gagal sukses tertunda, gagal ginjal kan gak tertunda. Itu gagal ya gagal. Tertunda pengobatannya, makanya gagal ginjal. Nah itu bisa seperti gitu. Nah makanya aku ngajak pasien-pasien, teman-teman juga kan. Makanya aku suka untuk udah eksperimen aja. Kita mumpung kita masih ada waktu, kita masih ada kesempatan, kita lakukan aja gitu. Nah ini aku tuh baru ngikutin ini, ada bukunya. Ini boleh bahas buku ya? Boleh. Ada buku dari penerbit Haru. Usia 40 kok gini amat, atau umur 40 kok gini amat, gue lupa gitu. Jadi dia sudut pandangnya dari seorang yang berusia 40 tahun. Nah, gue melihat begini bahwa ini ada kalimat yang menarik ya. Di usia 40, orang-orang merasa itu tuh sudah tua banget, sudah terlambat untuk memulai sesuatu. Karena mereka membandingkan dengan usia 20, 30. Ya. Tapi ketika dia yang penulisnya ini mencapai usia 60, dia baru sadar 40 tuh muda banget. So, makanya banyak orang bilang bahwa terlambat nih, udah umur segini. Kita sama-sama bisa dibilang terlambat loh. Kita baru bikin podcast di usia 30-an. Terlambat kan? Benar. Karena orang-orang lain membuatnya di usia 20-an, di awal-awal. Nah, kita membandingkan dengan siapa? Kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang sudah lebih dulu membuat podcast, ya kita ketinggalan. Tapi kalau kita bandingkan dengan teman-teman lain yang bergerak di kesehatan mental, kita cukup early kok. Gitu. Benar. Dan emangnya kenapa sih kalau harus terlambat tuh kenapa? Ya competitionnya kayak. Competition siapa sih yang bikin ya? Kenapa sih harus dulu-duluan tuh kenapa? Ngapain? Kenapa harus lomba-lombaan subscriber terbanyak atau video terviral tuh kenapa? Ngapain? Apa yang sebenarnya kita cari? Social comparison ya. Jadi ini kan kita masih ngomong tentang topik kecemasan. Kita jadi cemas kan ya karena salah satunya kita pasti membandingkan dengan orang-orang sekeliling kita. Dan ini juga gue tuh gue punya inilah bad blood dengan motivator gitu, karena gue sering dapat pasien-pasien yang jadi korban motivator. Ya katanya kan kita harus berjuang, kita nggak boleh menyerah, kita nggak boleh bandingkan diri sama orang lain. Yang terdengarnya bagus tapi nggak masuk akal. Lu hidup sebagai manusia disuruh untuk jangan menyerah, never give up. Sekarang gue bilang ini, gue biasa kasih contohnya, lu kasih air nih, ada air dalam gelas. Sekarang lu tiup airnya sampai mendidih. Bisa nggak mendidih? Nggak bisa. Yaudah, sekarang never give up. Tiup terus, makin semangat dong. Ayo pasang musik gitu biar semangat. Nggak bisa. Jangan-jangan tadi niatnya bagus, niatnya tuh never give up boleh. Tapi jangan-jangan caranya harus give up. Caranya harus diubah. Makanya gue bilang mau coba silakan. Lu mencoba untuk podcast ini silakan. Kalau ternyata episode 1 yang lu bawakan ini, gue cukup nyaman, lanjutin. Kalau ternyata pas lu nyoba kayak gue kurang oke, coba lagi episode 2. Iya nih bukan calling gue. Cobain yang ketiga. Emang nih bukan gue, berhenti. Paling nggak kita dapat datanya itu. Jadi menurut lu gue nggak bagus gitu bawain podcast barusan? Ya untuk orang yang baru pertama boleh lah. Iya. Bagus lah bro. Nah terus tadi mengenai ini kan tentang apalagi problemnya dengan motivator yang bilang tentang jangan bandingkan diri dengan orang lain. Sounds good, tapi sayangnya kita sebagai manusia ketika lu punya mata, hampir nggak mungkin lu nggak membandingkan diri dengan orang lain. Jadi daripada kita bilang jangan bandingkan, kita pilih bandinginnya dalam hal apa. Nah misalnya nih, anggaplah gua seusia segini, teman-teman gua semuanya sudah pada kerja dan gua nggak kerja, gua sendiri dong yang nggak kerja. Justru harus membandingkan. Lo harus mempertanyakan kenapa. Mungkin nih gue bakal menyalahkan, oh ini gara-gara gak ada lapangan kerja. Tapi pas gue liat sekeliling gue dapat kerja semua, lo jadi gak bisa menggunakan itu sebagai alasan. Jadi kalaupun kita mau membandingkan, kita bandingkan secara fair gitu. Dan tadi problemnya adalah kalau lo bilang gak boleh bandingkan diri dengan orang lain, ya lo jadinya jadi malah cemas gak sih? Lo gak boleh bandingkan, terus oke lah gue hidup sendiri. Tapi dari mana gue tahu yang gue lakukan ini sudah cukup atau belum? Betul. Atau kalaupun kita bandinginnya itu nggak boleh kejauhan. Kalau kita bandinginnya kejauhan ketinggian,
ya nggak fair juga. Gue bandingin diri sama podcast yang gede itu siapa ya? Ruby misalnya, atau Raditya Dika. Ya wajar kalau gue cemas. Atau gue bandinginnya sama yang jauh di bawah, anak SMK yang baru. Gue pikir lu ngomong podcast ruang tunggu. Enggak. Udah siap ribut nih. Sebenarnya tadi di kepala gue ada ruang tunggu sebenarnya. Cuma nggak boleh ruang tunggu. Konteksnya ngerem tuh ya. Otak depan ngerem. Stop. Atau anak SMK yang baru belajar public speaking buat podcast. Betul. Dimana mereka emang tugas sekolah mungkin latihan. Tugas sekolah. Gapnya ya nggak fair di situ. Mungkin memang bandingin harus tepat supaya nggak terlalu jauh, entah kita jadi nggak termotivasi atau jadi ngerasa di atas angin padahal nggak tepat, tapi juga masih ada gapnya untuk kita progress gitu kali ya. Dan itu kan rivalry dari situ. Ya, mungkin teman-teman yang nonton tahu ya, gue, Nago, Jimmy kan kita tuh waktu zaman pandemi tuh bikin Level Up With Us, level U ya. Itu sebenarnya momen yang bagus karena waktu itu kami bertiga sama-sama baru-baru lah ya, baru-baru lulus gitu dalam waktu setahun 2 tahun. Terus lagi terjadi pandemi, konten-konten kita lagi meningkat gitu. Terus itu momen yang tepat bagi kita tuh untuk saling bersaing. Waktu itu bahkan kalau kita bikin webinar Level U kan SOP-nya kita adalah kita nggak boleh setuju satu sama lain. Harus beda. Harus nggak setuju. Makanya itu kebiasa tuh yang begitu gue ngomong langsung dia bilang, "Oh salah." gitu. Itu udah bawaan kita dari dulu. Tapi bagusnya gimana? Kita jadi belajar untuk mempertanyakan segala sesuatu. Nah, dan tadi bagusnya juga kami jadi membandingkan satu sama lain. Dulu gue percaya bahwa udahlah menjadi influencer kesehatan mental tuh nggak bakal bagus, nggak bakal ada. Tiba-tiba Jimmy muncul, followernya buset deh banyak banget. Terus gue mikir gue suka nulis buku, gue nulis buku kan sebelumnya juga. Tapi sekarang mah nggak ada yang nulis, kayaknya nggak ada yang baca lagi. Gue liat buku lu. Nah, membandingkan ini kan jadi bagus ketika masih dalam jangkauan kita. Dan jadi semacam kayak target, ini masuk akal dilakukan. Coba abis kita nulis, lu nulis, ada tuh satu orang teman kita yang tiba-tiba ikut-ikutan nulis tuh. Ya, untung bagus. Kalau jelek kita bully tuh.